Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Peternak Gokil. Mudah-mudahan di channel ini selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat di seputaran peternakan ayam kampung. Bagi teman-teman yang masih terkena sakit, mudah-mudahan sudah diangkat dari segala macam penyakitnya. Dan kemudian juga semoga kita selalu dilancarkan dalam mencari rezeki, bro. Nah, oke teman-teman semuanya, hari ini saya mau sharing lagi dengan teman-teman semuanya mengenai kewaspadaan kita terhadap cuaca yang memang pada awalnya panas dan sekarang lagi mau musim penghujan. Nah, dalam artian pembahasan kita itu adalah peralihan musim, yang mana peralihan musim ini sangat membuat ayam-ayam kita itu rentan, bro, rentan terkena penyakit. Maka dari itu kita harus berhati-hati, selalu menjaga kebersihan kandang, kemudian juga penerapan jamu-jamuan atau obat-obatan yang selalu standby di kandang kita, agar ketika ada indikasi-indikasi yang terjadi pada ayam-ayam kita itu bisa selalu kita atasi, sigap kita mengatasinya, jangan sampai berlarut. Dan apabila terjadi secara berlarut, itu akan mengakibatkan fatal seperti kematian pada ayam-ayam kita, bro. Kita kan tidak menginginkan itu, karena teman-teman sendiri merasakan bagaimana merawat ayam dari kecil sampai dia besar, sampai kita panen itu kan cukup menggunakan waktu cukup lama. Kemudian kos pakan juga yang memang lumayan juga untuk saat ini, yang memang masih tinggi-tingginya, tidak ada penurunan sama sekali. Sedangkan harga di berbagai daerah bervariasi sekali. Ada di daerah yang memang harga yang cukup lumayan, dan ada juga harga yang memang masih belum di angka aman lah, ibaratnya seperti itu. Nah, oke teman-teman, kenapa saya selalu bilang berhati-hati? Karena ketika perubahan cuaca itu dari panas ke musim penghujan, itu ayam-ayam kita sangat rentan biasanya terjadi penyakit. Itu salah satunya itu adalah penyakit snot, atau yang dikatakan itu pilek atau ingusan. Nah, itu juga harus hati-hati untuk teman-teman semuanya, karena apabila terkena ingusan seperti ini harus cepat kita tangani, jangan sampai dibiarkan terlalu berlama-lama, nanti bisa mengakibatkan fatal, bro. Nah, itu sih biasanya terjadi pada umumnya, terjadi pada ayam-ayam kita itu apabila peralihan cuaca. Tapi jangan khawatir. Kalau misal seandainya ayam-ayam itu terkena pilek tapi masih mau makan dengan lahap, berarti kan masih aman. Yang penting ketika dia makan itu, kalau kita sudah mengetahui gejalanya, sudah mengetahui indikasinya, yang penting teman-teman itu jeli, peka dengan ayam-ayamnya, cepat dan sesegera mungkin ditangani, yaitu dengan cara pengaplikasian jamu-jamuan. Itu sangat penting, mas bro, karena jamu-jamuan itu untuk menjaga daya tahan tubuh ayam, sekaligus untuk antibiotik pada diri ayam. Nah, jadi aman lah kalau misalnya ada. Jadi paling tidaknya 3 atau 4 hari ke depannya itu ayam-ayam kita sudah kembali pulih kembali dan segar kembali. Jadi seperti itu. Yang penting teman-teman peka. Nah, yang menjadi kekhawatiran itu apabila snot disertai dengan ngorok, itu dengan indikasi mata bengkak. Nah, itu juga harus intensif, bro. Nah, kalau misalnya seandainya teman-teman itu mendapatkan ayam itu terkena snot dan kemudian ngorok, tidak mau makan, cara penanganannya itu ambil ayamnya, dikarantina, dipisahkan di kandang yang lain. Kemudian untuk makannya itu kalau bisa dilolohkan kepada ayamnya, agar ayam itu tetap makan dan bisa segera obat-obatan yang kita aplikasikan itu segera dicerna oleh ayam-ayam itu, dan pada akhirnya bisa membuat ayam kita tetap kembali sehat, bro. Nah, jadi seperti itu caranya. Jadi jangan khawatir kalau misal seandainya terkena snot, jangan ibaratnya tuh ya pusing lah, enggak masalah, bro. Yang penting teman-teman itu tahu dan tepat cara penanganan ayam apabila terkena snot, bro. Itu aja kuncinya, bro. Nah, jadi seperti itu. Jangankan ayam yang di sini, bro, indukan saya aja kemarin itu terkena juga, bro. Indukan saya ini kena juga kemarin, kena snot. Tapi segera saya atasi dengan jamu-jamuan seperti kunyit, kemudian bawang putih, kemudian jahe, kemudian juga ditambah dengan kunyit, jahe, temulawak, bro. Nah, temulawak, dan alhamdulillah untuk induk-indukan kita ini sudah agak sedikit pulih, dan hari ini pun tidak terdengar lagi. Kalau biasanya itu terdengar seperti
ngorok bro, berbunyi dia ketika bernapas itu ada bunyi, ya pokoknya bunyi seperti orang pilek lah, jadi seperti itu. Jadi penanganannya seperti itu. Jadi makanya selalu saya bilang bahwa ketika kita beternak itu kita harus paham dengan cara treatment, cara penanganan ayam-ayam ini apabila terjadi indikasi-indikasi seperti snot, terkena CRD atau kolera atau apalah sejenisnya penyakit-penyakit yang memang pada ayam kita. Maka dari itu kita harus tepat dalam penanganan untuk perawatan ayam-ayam ini bro. Nah jadi seperti itu. Nah kemudian juga ini bro, kemudian juga kalau terjadi seperti itu, teman-teman jangan khawatir, kemudian segera tangani, jangan dibiarkan untuk kita tangani itu kita tunggu sampai besok aja kita tangani, nggak usah bro. Kalau bisa langsung cepat kita atasi. Nah kita kan untuk menghindari jangan sampai terlalu parah baru kita tangani, itu juga salah juga bro dalam penanganan ayam. Maka dari itu kita harus paham. Nah maka saya selalu bilang di video-video sebelumnya itu, untuk teman-teman yang baru memulai, pahami dulu bagaimana cara perawatan ayam, kemudian juga manajemennya harus pahami dulu agar nanti ketika terjadi suatu hal yang memang tidak kita inginkan yang di luar dugaan kita itu, kita sudah bisa untuk menangani. Maka dari itu dalam prinsip berternak itu jangan memulai itu dengan sekaligus langsung banyak bro, tapi paling tidak dari sedikit dulu, kemudian kita bertahap sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya itu kita bisa menjadi lebih banyak itu. Tapi pengalaman yang kita dapatkan dari beternak itu sudah banyak bro. Maka dari itu mulai aja dari sedikit dulu, baru kita mulai ke langkah yang lebih banyak lagi, agar tidak menyesal pada akhirnya. Karena begini bro, penyesalan itu tidak datang di awal bro, penyesalan itu datangnya di akhir. Nanti takutnya begini, teman-teman sudah banyak mengeluarkan modal untuk pemurang kandang, teman-teman sudah mengeluarkan modal untuk pembelian pakan, teman-teman sudah banyak mengeluarkan modal untuk pembelian ayam-ayamnya, tapi ketika kena penyakit teman-teman tidak bisa mengatasi, itu kan juga gawat juga bro. Nggak bisa kalau seperti itu, nggak dapat lah, jadi seperti itu. Nah untuk teman-teman yang selalu bertanya, bang di mana beli indukan ayam KUB di KUB, beli indukan ayam KUB. Nah terus terang begini bro, kalau di ayam KUB di kandang saya ini, terus terang ini masih untuk pakaian saya pribadi, karena memang belum produksi, nantilah insya Allah. Makanya selalu doakan ayam-ayam saya ini agar cepat berproduksi, dan nanti bisa untuk kirim-kirim kepada teman-teman semuanya apabila ingin meminang ayam KUB ini untuk dipelihara. Jadi kita bisa kirim-kirim, tapi untuk saat ini masih saya pakai untuk pribadi aja dulu bro, sampai mereka produksi. Kita cetak DOC, nanti kita sortir telur-telurnya, yang bagus kita tetaskan, yang enggak ya jangan kita tetaskan, biar kita bisa mendapatkan kualitas DOC yang memang bagus untuk kedepannya bro. Jadi seperti itu. Nah hari ini sudah mulai mendung lagi bro, mendung lagi, jadi juga harus antisipasi, kita anti-wanti, jadi jangan sampai terkena sakit. Jadi seperti itu. Nah itu posisi kandang yang kemarin yang saya videokan, sekarang itu posisinya sudah ada atapnya bro, sudah ada atapnya, dan satu kandang yang di bawah itu masih kosong, yang di atas itu sudah ada isi ayam yang memang masih bobot, itu kisaran ada yang 7 on, ada yang 5 on bro. Itu baru umur sekitar 2 bulan lebih lah, 2 bulan berapa hari gitulah, belum terlalu anu sih. Nanti mudah-mudahan target kita di bulan ketiga, nanti pas genap usia 3 bulan itu kita bisa panen lagi untuk ayam-ayam di atas sana, karena memang banyak yang melihat dari penjualan ayam saya itu dari 11 ekor dengan harga yang 50.000 per ekor, per kilonya, itu banyak teman-teman juga yang komen, bang daerah saya harga ayamnya memang murah bang, dari dihargai dengan ekoran per ekor. Ya mau gimana lagi, saya nggak bisa ngomong apa-apa bro, karena memang gimana ya, kita kan di masing-masing daerah itu berbeda harga bro, berbeda harga, berbeda keinginan pasarnya, permintaannya seperti apa, itu kan sangat berbeda bro. Jadi kita nggak bisa menjadi patokan itu, misal daerah saya 50.000 nggak bisa jadi patokan bro, tapi kita hanya bisa mematok itu dari daerah kita masing-masing. Kalau misal seandainya beternak ayam itu prospek untuk teman-teman semuanya dan dihitung-hitung itu masih memberikan keuntungan, ya silakan dilanjutkan. Tapi kalau misal seandainya dari hitung-hitungannya belum masuk, nggak cocok dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita keluarkan dari pakannya itu masih terlalu bengkak dan keuntungannya tidak ngejar, ya jangan bro, nanti teman-teman bisa mendapatkan capeknya aja.
Kalaupun misalnya seandainya bisa, itu yang penting teman-teman itu bisa membuat pasar sendiri. Contohnya kita membuka misalnya menjual ayam potong, misalnya seperti itu, ataupun ayam panggang, ataupun gimana-gimana lah. Jadi kita ciptakan pasar sendiri, kemungkinan itu bisa lah, bisa kita ciptakan untuk penjualan harga yang memang agak sedikit tinggi bro. Jadi seperti itu. Nah ini induk-indukan kita, mereka pada nengger-nengger semua bro, karena memang kondisinya lagi dingin, hari mendung, mau hujan lagi bro. Tadi malam itu hujan sangat deras, dan saya itu teledor tadi malam karena tirai di belakang itu tidak saya tutup. Dan pada akhirnya ketika hujan lebat, tempias di dalam, tapi sekarang sudah kering bro, sudah kering karena cepat pengeringannya, proses keringnya. Nah tidak ada lembab lagi di dalam, sekarang sudah kering posisinya bro. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja sharing kita hari ini mengenai bagaimana cara kita perawatan ayam ketika perubahan musim seperti ini dari panas ke hujan. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan takut. Yang penting teman-teman paham dengan cara penanganannya. Kalau misalnya seandainya tidak mau repot dengan jamu-jamuan, silakan teman-teman itu gunakan Tentaklor atau Trimizin atau obat yang memang untuk snot. Tapi kalau misalnya seandainya tidak mau pakai Tentaklor, obat-obat yang seperti itu, teman-teman bisa gunakan seperti kunyit untuk antiseptiknya. Kemudian bawang putih, kemudian dicampur lagi dengan temulawak. Insya Allah setelah teman-teman aplikasikan itu 2 atau 3 hari ke depannya itu bisa sembuh. Karena berdasarkan pengalaman saya seperti itu bro. Induk-induk saya sudah bagus semuanya, sudah segar. Yang tadinya tidak mau makan, sekarang sudah makan, sudah mau makan bro. Nah, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ternak-ternak kita selalu sehat, dan mudah-mudahan selalu bisa memberikan hasil-hasil yang maksimal kepada ownernya, agar bisa lebih semangat untuk beternak bro. Jadi seperti itu. Saya akhiri, mohon maaf apabila kata-kata yang salah. Inilah kata-kata manis dari mulut saya bro. Yang baiknya silakan diambil, yang jeleknya jangan diambil bro. Saya akhiri, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Kandang Peternak Gokil. Mantap bro.